kabar dari salah satu anak artis bang yang terseret kasus bullying bang. Nih tanggapan abang sendiri sebagai praktisi hukum nih kalau melihat adanya terjadi bullying itu sebenarnya terjerat nggak sih bang dalam hukum bang sebenarnya? Terkait peristiwa yang sedang ramai ya. Iya. Ada peristiwa lagi-lagi ada kejadian perundungan atau bullying di salah satu sekolah yang ada di di Tangerang Selatan. Jadi kita prihatin ya, prihatin karena namanya bullying itu kan pasti pengulangan ya, tidak mungkin dilakukan hanya dalam satu waktu. Sudah sering terjadi berarti di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda dengan orang-orang atau oknum-oknum atau pelaku-pelaku yang melakukan perundungan itu. Nah, ketika satu kejadian perundungan itu terjadi, berarti ada banyak kelalaian para pihak yang harusnya bertanggung jawab mengawasi peserta didik. Bagi ini kan rata-rata anak-anak di bawah umur ya, jadi udah repot kita. Bang, terkait ini bang, kan anak-anaknya sendiri kan masih pelajar nih, artinya masih yang dalam bersekolah gitu. Ini kan dilakukan oleh beberapa orang nih. Nah, terkait dari kasus ini bang, apakah nantinya anak-anak ini bisa terjerat gitu? Karena kan ini kan unsurnya kan mungkin bisa dikatakan pidana juga mungkin ya bang ya, kalau bisa dikaitkan seperti itu apa gimana bang? Bisa dijelaskan bang ke kita bang seperti apa? Masalah bisa terjerat ya, atau bisa terjerat atau tidak, kita serahkan kepada penyidik lah untuk menetapkan bagaimana selayaknya peristiwa itu ditangani. Oke. Tadi sempat ada dari perwakilan komisioner KPAI juga bang yang sempat datang ke kepolisian. Artinya ini anak-anak ini abang melihat perlunya dibina juga nggak bang, mungkin artinya bisa dihukumnya dengan kerja sosial atau sejenisnya gitu. Kalau menurut saya kita lihat dulu ya, maksudnya segmentasi sama tingkat parahnya perundungan itu, bagaimana mencarikan solusi yang paling efektif untuk pelaku-pelaku perundungan. Memang kalau kita lihat sedapatnya, apalagi ini kan juga pelakunya kebanyakan anak-anak di bawah umur gitu kan. Sebaiknya kita juga semua bertanggung jawab untuk bagaimana kita semua mempunyai langkah yang tepat untuk peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Mungkin tentang ya. Bang, ini masih dalam perlindungan ini nggak sih bang, bisa dikatakan perlindungan di bawah umur gitu bang? Kalau walaupun kejadian kan ada kejadian ya memukul ya, menyundut rokok, mencekik, itu kan tindak kekerasan semua tuh. Itu kan masih dilindungi oleh undang-undang di bawah perlindungan anak gitu. Ya makanya kita lihat dulu pelakunya ini dalam usia berapa gitu. Kalau pelakunya sudah tidak lagi masuk dalam kategori anak, ya sedapatnya memang harus dihukum sesuai aturan perundang-undangan. Nah, dari yang tadi saya sebutkan nih, kayak menyundut rokok, pemukulan, mencekikan gitu sampai diikat juga. Nah, itu kemungkinan kalau misalkan dilindungi anak pasti kan membuat masyarakat halnya kecewa bang ya. Artinya perlu nggak sih perlindungan anak ini bang menurut abang Willy sendiri? Ya nggak perlu sih. Kalau dia anak juga kan ada peradilan anak ya. Nah biarkan aparat penegak hukum kita kasih kesempatan untuk menentukan bagaimana mereka menangani atau memproses peristiwa ini gitu, peristiwa bullying atau perundungan ini. Oke. Mungkin saran dari abang sendiri nih terkait kasus ini nih, mungkin ada masukan tersendiri nggak bang? Biar mungkin nantinya ada seperti itu. Saya rasa semua orang juga stakeholder atau juga siapapun lah, kita miris melihat terjadi lagi gitu kan perundungan ini. Makanya harus dibuat satu langkah konkret di mana
segmentasi pencegahannya harus lebih kuat dan lebih besar gitu loh dibanding menangani peristiwa yang sudah terjadi.